Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahal hadits. Bapak Ibu, ayahanda bunda, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul dan hadir. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semua dosa, kekhilafan, kesalahan, kemaksiatan di masa lalu kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqamah, hingga diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, sampai di yaumil qiyamah kita kembali berjumpa di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berupaya, terus berusaha mengikuti langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah jiwa yang bahagia. Nampak, terpancar, terlihat dari wajah Bapak Ibu, ayahanda bunda, Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Karena kata para ulama, wajah adalah cerminan hati. Jika mau tahu hati seseorang, lihatlah wajahnya. Jika wajahnya sumringah, ceria, itu menggambarkan pada hatinya yang sumringah dan ceria. Tetapi ketika wajahnya murukusunu, ada yang tahu apa itu murukusunu? Murukusunu itu bapak-bapak bangun pagi hari pengen kopi dan rokok atau teh, cemilannya adalah bala-bala dan sebagainya, terus tidak ada, lama datangnya manyun, murukusunu. Atau ibu ya, bulannya tanggal akhir, sementara bayaran sudah harus dibayar, listrik sudah mau habis, infak sekolah anak harus dibayar, uang belum ada, manyun, murukusun. Maka terpancar di dalam wajah itu. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang berbahagia, yang memancarkan cahaya di wajah-wajahnya, menjadi jalan hidayah buat orang yang melihat. Melihat wajah kita tuh harusnya orang tuh teringat dengan Allah. Melihat wajah kita, orang itu harusnya takut dan taat kepada Allah. Itulah hakikat daripada jiwa yang bahagia. Satu waktu ada seorang ulama. Ulama ini tengah meneliti, ada di pinggir pantai, siapakah orang yang paling bahagia. Tolok ukurnya lihat wajah. Bolak-balik, mondar mandir, UI, ungkag, ingkig, LL, luas, leos. Bolak-balik diteliti, ini siapa yang paling bahagia. Ternyata disimpulkan, dari ratusan orang pinggir pantai yang hidup, hanya satu yang paling bahagia, itu seorang ibu. Ulama ini datang dan mengatakan, ibu, saya meneliti berminggu-minggu di pinggir pantai ini siapa orang paling bahagia. Maka pilihan saya secara penelitian, Anda adalah orang paling bahagia. Ibu ini tanya, Bapak tahu dari mana saya orang paling bahagia? Senyum Anda yang tulus, hidup Anda tanpa beban,
itu mencerminkan Anda adalah orang paling bahagia. Apa kata ibu tadi? Anda keliru, Anda salah. Loh, kenapa saya keliru, saya salah? Karena saya, kata itu ibu, telah memiliki ujian yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama ini bertanya, kalau begitu apakah mau Anda bercerita kepada saya tentang besarnya ujian, beratnya ujian yang Allah berikan kepada Anda? Maka ibu ini bercerita, wahai Tuan, saya punya seorang suami, di mana suamiku itu adalah dia penjual daging di pasar. Dia sering menyembelih kambing, sapi untuk dijual di pasar. Saya punya 3 anak. Anak pertamaku umur 6 tahun, anak keduaku umur 5 tahun, anak paling kecil 1,5 tahun baru belajar merangkak. Satu waktu suamiku pergi ke pasar, sementara aku menggendong anakku di dapur tengah memanaskan air untuk suamiku pulang. 2 anakku bermain di luar. Kakaknya bilang ke adenya, "Dek, mau tahu nggak bagaimana cara ayah menyembelih kambing?" Lalu kata si ade umur 5 tahun bilang, "Boleh kak, ajarkan aku cara ayah menyembelih." "Tunggu dulu kalau begitu." Kakaknya lari ke dapur, "Mama, pisau mana? Pisau mana?" Ibunya yang lagi sibuk, lagi masak, manasin air, tanya, "Buat apa pisau?" "Buat main dengan adik di luar." Ibunya bilang, "Ambil, nanti kalau sudah selesai jangan lupa balikin lagi ke dapur." Ibunya lagi sibuk. Akhirnya kakak lari keluar dan mengatakan, "Dek, ini pisaunya. Yuk belajar bagaimana cara ayah menyembelih kambing." "Baik kak, gimana caranya?" "Ada tempat kayu besar itu buat motong kayu di sana." Kata si kakak, "Adek rebahkan tubuh di sini." Maka adeknya merebahkan tubuhnya. "Bagaimana kak?" "Buka lehernya." Ketika lehernya dibuka, kakaknya nyimpen pisau di leher. Kata si kakak, "Beginilah cara ayah menyembelih binatang dengan membaca Bismillahi wallahu akbar." Itu pisau ditarik ternyata. Pantesan dulu kata orang tua kita di Sunda, "Cenah ulahnya nyawa peso bisi kalepasan." Nah, ibu nih kenceng jurik. Cigah abdi jurikna jurik. Kalepasan setan, kalepasan jurik. Kata orang tua kita, "Awas cenah tong nyawa peso bisi kalepasan jurik, kalepasan setan." Ini anak benar-benar ditarik, ngegorok luar biasa, sakaratul maut. Adiknya ini darah menyembur keluar, baru dia kaget, pisau dilempar, dia teriak, Mama, lihat adik, Mama, lihat adik." Ibunya kaget luar biasa, ada suara ngegorok dan darah keluar. Maka anak ketiga disimpan di dapur, dia lihat keluar, betapa kagetnya, anak kedua sudah tidak bernyawa. Saat dilihat anak kedua sudah tidak bernyawa, lalu kemudian ibunya mengatakan, "Dasar kamu pembunuh, kamu telah bunuh adik kamu sendiri." Larilah kakaknya ke dalam hutan. Si ibu lihat ini anak sudah tidak bernyawa. Lupa anak ketiga di belakang di dapur. Dilihat anaknya naik ke atas air yang mendidih, meninggal di sana. Dalam keadaan menangis luar biasa, suaminya datang kaget melihat anak kedua, ketiga sudah tidak bernyawa. "Ini kenapa? Ada apa? Kenapa 2 anak sudah tidak bernyawa?" Diceritakan kisahnya. "Mana si kakak?" "Si kakak lari ke hutan." Dikejar lari ke hutan. Anak pertama takut dihukum orang tuanya, dia loncat ke jurang. 3-tiganya meninggal dunia. Pulang kemudian dikebumikan, dikuburkan. Ini ayahnya stres, dia depresi. Lalu kemudian dia merasa bahwa tidak layak untuk hidup lagi, dia bunuh diri. Akhirnya semuanya meninggal. Kata itu ibu, "Bagaimana mungkin Anda bilang saya ini adalah orang yang paling bahagia, sementara Allah telah mengujiku dengan beban yang berat?" Kata itu ulama, "Tidak terlihat bahwa Anda punya ujian yang berat." Itu ibu mengatakan, ini adalah ilmu ikhlas dan ridho. Ini adalah ilmu ikhlas dan ridho. Bapak ibu ayahanda bunda, apa beda antara ikhlas dan ridho? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Gimana? Pulang dulu. Apa itu ikhlas, apa itu ridho? Ridho itu apa, ikhlas itu apa? Apa bedanya kira-kira? Kan ada lagunya, ikhlas, ridho, Allah apa? Anak sekarang nggak tahu ibu ya. Nah ini saya contohkan, bapak ibu tinggal pilih ikhlas atau ridho. Ada orang di pinggir jalan keserempet sama mobil, yang nyerempetnya kabur, ini orangnya langsung masuk ke pinggiran selokan.
Lalu dia sumpah serapah, dasar, semoga kamu begini, begitu, celaka dan sebagainya. Kita datang, Bu, kenapa? Ya ini saya dipepet kecelakaan, dianya lari. Bahasa kita, Bu, yang ikhlas, Bu, yang ridho. Yang ikhlas atau yang ridho bahasanya? Bapak ikhlas, Ibu ridho. Ya, tuh beda madhab. Madhab ikhlas dan ridho. Baik, kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa. Kemudian kata itu yang celaka, Bapak Ibu jangan nanggung nolongin, bawa saya ke puskesmas, itu terdekat di Rencong ada. Bapak Ibu nganterin ke sana, nganternya harus ikhlas atau ridho? Ikhlas atau ridho? Baik, ada yang ridho di belakang, ada yang ikhlas kencang di sini. Diperiksa toel sama dokter, udah ini obatnya 200.000, kata yang sakit, Pak jangan nanggung nolong. Saya uang tadi ketinggalan di selokan, nggak bisa bayar, pang mayarkeun. Bapak Ibu bayarin itu dokter, harus ikhlas harus ridho? Ikhlas atau ridho? Ikhlas atau ridho? Ya baik. Beda ya. Dilanjutkan, dianterin ke rumah. 3 hari kemudian yang kecelakaan itu meninggal dunia. Bapak Ibu ditelepon, Pak, Bu, orang tua kamu yang kemarin keserempet meninggal, sekarang Bapak Ibu melayat datang. Anaknya nangis heboh luar biasa. Nangisnya benar-benar nangis. Bapak Ibu kata yang tepat, nah, D, yang ikhlas atau yang ridho? Yang ikhlas, yang ridho? Allahu Akbar. Masih beda juga ya? Siap, nggak apa-apa, kan beda. Ini masih 3 contoh lagi. Ibu biasa dikasih oleh bapak nafkah 1 bulan 50 juta. Alhamdulillah. Tahunnya bulan ini, bulan Juni, karena kondisi lagi resesi, kurang bagus ekonomi, bilang kata suami, Mah, bulan ini papa cuman dapat untung 30 juta. Nih mah ya terima 30 juta. Ulah ngeluh, lumayanlah daripada hente. Ibu harus ikhlas atau ridho nerima 30 juta? Makin bingung ya. 2 lagi contohnya. Tiba-tiba ibu didatangi oleh suami. Kata suami bilang gini, Mama, papa tuh ada rahasia sebetulnya. Mama nggak tahu tentang rahasia papa, tapi papa harus cerita. Apa itu, Pak? Papa ini sebenarnya sudah menikah lagi. Harus ikhlas, harus ridho. Papa ridho. Udah terakhir, sabar. Wah, ibu rame langsung. Awas Pak Edin, jangan undang lagi Ustaz Ali Pak Edin. Yang terakhir, saya pulang di sini, Bapak Ibu, Bapak DKM lupa ngasih amplop ke saya. Saya harus ridho atau ikhlas? Ikhlas. Kata para ulama, ikhlas itu adalah rela dalam memberi. Sementara ridho rela dalam menerima. Segala sesuatu di luar keinginan kita tanpa direncanakan terjadi kepada kita itu harus ridho. Setiap apa yang kita berikan, yang kita lakukan, baik untuk manusia ataupun untuk Allah, tuntutan harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setiap apapun yang kita kerjakan harus ikhlas. Tapi kondisi yang kita terima di luar harapan dan keinginan harus ridho. Tadi orang yang celaka itu sejatinya harus ikhlas atau ridho? Apakah dia mau celaka? Tidak mau celaka, berarti harus ridho. Tadi ngeluarin uang buat bayar dokter, harus ikhlas atau ridho? Ikhlas. Saat meninggal dunia, siapa yang nggak mau? Siapa yang mau meninggal orang tua? Ini meninggal, nangis, harus ikhlas, harus ridho? Ridho. Terus kemudian ibu biasanya dikasih 50 juta, ekonomi lagi kurang bagus, dikasih 30 juta, ikhlas ridho? Hati-hati. Yang memberi harus, yang menerima ibu harus, gitu. Kalau saya pulang gimana? Tanpa bawa amplop, ikhlas ridho? Kuma ustad eta. Nah, jadi hati adalah, wajah adalah cerminan hati. Jadilah orang-orang yang bahagia. Dan kita nggak pernah bisa bahagia kecuali hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat orang-orang yang gelisah jiwanya. Pertama, dalam hadis disebutkan orang yang terancam jiwanya gelisah. Kalau kata anak muda, bapak ibu namanya gegana. Gegana tuh gelisah, galau dan merana. Gegana.
Rasul menyebutkan wa inna syarra ribatun, setiap kejelekan yang dilakukan itu punya resiko, punya konsekuensi mendatangkan kegelisahan. Saat kita melakukan perbuatan yang jelek, baik secara normatif atau syariatif. Normatif itu secara umum. Dulu saya diajarin kalau orang tua jalan di depan jangan mendahului kecuali minta izin, gitu ya. Bapak ibu duluannya, itu kecuali minta izin. Kebayang kalau ada orang kemudian dia tidak punya aturan, tidak punya akhlak, orang tua di depan, dia senggol, dia maju tanpa pamit permisi. Dalam istilah adat orang Sunda, eta teh teu boga adab, katanya begitu. Nah, jelek secara normatif tetap mendatangkan kegelisahan, apalagi berbuat jelek secara syariatif. Dalam artian berbohong, menipu, ghibah, fitnah. Konsekuensi dari ghibah, fitnah, bohong, nipu akan mendatangkan ribatun, gelisah. Duh Ustad, abdi teh nece semplek nincak, maju kena mundur. Nah, hanya meni serba salah, ribatun, gelisah itu akibat daripada asyarro. Jadi perbuatan jelek itu mendatangkan kegelisahan. Nah, orang-orang yang seperti ini dapat resiko gelisah. Yang kedua, hati yang gelap karena pekerjaan yang haram. Allah berfirman, Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, kalimatnya yaksibun, kasab. Jadi weh diserap dalam bahasa Sunda eta mah jalma teu boga pakasaban. Kasab teh usaha. Dalam surah Al-Lahab ya ada kalimat wama kasab mayugni anhumaluhu wama kasab, tidaklah bermanfaat berfaedah harta dan apa yang diusahakan, kasab. Maka kaitannya dengan pekerjaan. Orang-orang yang punya pekerjaan yang haram, padanya tercampur halal dan haram, subhat pun dia makan, apalagi juga yang haram, maka akan mengakibatkan gelap. Orang kalau sudah gelap tidak akan mengenali dirinya, jangankan orang lain, dirinya pun nggak kenal. Disebut weh eta jelema kagoksok hirupna. Tahu kagoksok? Dia sudah tidak mempertimbangkan lagi resiko hidupnya. Rek di penjara teu naon, saya ngabunuh dibunuh di teu naon, sedangkan nyeri hati saya mah kieu. Itu orang sudah gelap hatinya. Kemarin rame viral, ada anak muda bekerja di majikannya tukang galon. Kalau misalkan ada orderan galon kurang, sok ditako, ditengel, dipukul, denda. Akhirnya pada satu waktu itu majikannya dipukul dan dimutilasi. Terus kemudian dicor. Sudah dicor lalu dia kabur. Ditangkap, kena sama polisi, diwawancara. Bagaimana kamu melakukan itu? Dan alasannya apa? Dia bilang dendam dan marah. Apakah kamu menyesal? Tidak menyesal. Orang gelap hati akan seperti itu. Yang lebih parah lagi adalah seorang perempuan yang tidak merasa dihargai suaminya. Jadi pada saat suaminya dipanggil, "Pah, makan dulu," diem aja. "Pah, sini dulu," enggak juga menjawab. "Pah, mau kemana?" keluar tanpa menjawab. Kesal itu istri, merasa tidak dihargai. Suaminya tidur, diambil pisau, itu disimpan di ulu hati, digorok ke depan. Udah gitu kemudian dia geret, dilemparin keluar, dilemparin ke sungai. Masih enggak puas juga, dia cerita di depan wartawan, diambil lagi pisau, itu kemaluannya dipotong. Lihat bagaimana orang sudah gelap hati. Orang yang gelap hati itu gara-gara apa? Usahanya tidak halal. Dia menghalalkan segala cara. Dia mengatakan halal haram susah. Yang ada ya kita mainkan saja. Itu orang-orang yang bahaya. Akan gelap hatinya, tidak kenal pada orang lain, termasuk pada dirinya sendiri. Dia nggak tahu akan kemana, mau kemana. Pantas hidup nate bingung wae. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah lalai dan selalu mengolok-olok agama. Tidak ada ketenangan di dalam kemaksiatan, nggak ada. Orang Arab mengatakan begini dalam bahasa kita. Andaikan kebahagiaan dan ketenangan itu ada pada harta, harusnya Qarun jauh lebih bahagia daripada Musa alaihissalam. Seandainya bahagia ada pada jabatan, ada pada tahta, harusnya Namruz jauh lebih bahagia daripada Ibrahim alaihissalam.
Seandainya bahagia ada pada kekafiran, kemaksiatan, harusnya Abu Lahab, Abu Jahal lebih bahagia daripada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi bahagia itu dekatnya di hati dengan sang pemilik hati, Allah Rabbul Izzati. Bahagia itu ada di sana. Makanya Allah bilang, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Yang bikin tenang hati dan jiwa itu ingat Allah. Maka ingat harta, ingat dunia tidak akan bikin tenang. Makanya para ulama bilang dunia itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus, terus aja ketagihan. Maka lihat bagaimana orang yang lalai karena ngejar dunia dan mengolok-olok agama, maka dia akan dapat apa? Kebingungan, kebimbangan, kegelisahan. Quran surah Az-Zumar ayat 56. Bingung, bimbang. Termasuk jangan membicarakan di belakang guru-guru kita, para mubaligh kita, para ulama kita, jangan dibicarakan di belakang. Ya, kata Imam Ahmad, luhumul ulama, dagingnya ulama itu beracun. Kalau nggak suka dengan satu ustadz, dengan satu mubaligh, jangan bawa orang lain untuk tidak suka pada mubaligh itu. Cukup diri kita. Ibu nah teu dongkap, da abi mah geuleuh atuh ka ustadz eta teh da. Mah nya meni menyon kitu. Astagfirullah. Nya abdi oge, jadi we orang lain teh ngeboikot karena jadi nggak suka, nggak boleh. Daging ulama tuh beracun. Ibu, bapak kenapa bapak nggak datang? Aduh, saya lagi nggak suka banget. Itu tuh cara dandannya meni gitu banget lah. Teresep ku dandanan. Nah itu jadi mengajak orang lain untuk tidak suka, itu adalah sama mengolok-olok agama. Karena ulama mubaligh adalah simbol daripada agama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama teh pewaris para nabi. Kalau tidak suka, tidak senang, udah aja buat kita saja. Kenapa nggak datang? Kebetulan belum ada waktunya. Kenapa tidak hadir? Lagi ada pekerjaan. Kita bahasanya begitu, bukan malah mencemooh mubalighnya. Ini etika. Karena Allah hukum nanti. Hukumannya apa buat kita? Ketidaktenangan, ketidaknyamanan gitu. Nah, yang keempat adalah orang yang gelisah jiwanya selalu mengikuti nafsunya. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, ini saya jelaskan nanti bab nafs mutmainah dan amarah. Ya, nafsu itu semakin diikuti, maka dia semakin memperbudak kita. Maka ada orang katanya, oh dia mah diperbudak nafsu. Nafsu itu berhubungan dengan apa? Kalau kata Ustaz Arifin Ilham, Allahu yarham, nafsu itu berhubungan dengan bawah perut dan atas perut. Bawah atas perut adalah syubhat, bawah perut adalah syahwat. Maka manusia itu berkutat di antara dua, untuk ngomongin isi perut dan untuk menyelesaikan masalah syahwat. Ujian itu antara dua, subhat dan syahwat. Oh Ustaz, syahwat teh seksual, bukan hanya seksual, syahwat itu. Syahwat itu artinya keinginan berlebih padahal kebutuhan terpenuhi, itu bersyahwat. Ibu sudah punya gamis, baju banyak. Ah Ustaz, urang kabale endah, mangkaning nuju diskon gede-gedean. Ibu datang pada di rumah masih banyak, eta teh beli deui, bersyahwat namana. Bapak teh padahal masih punya batik teh, jarang dipakai juga, tapi tertarik pas datang ke pasar pengen beli batik, beli deui padahal yang ada ge belum tentu dipakai. Eta bersyahwat namanya. Padahal perutnya sudah cukup dengan satu piring, satu mangkok makan, tapi nambah deui kedua, ketiga, keempat, eta namanya bersyahwat. Padahal istri teh cukup hiji ge teh habis, ya nikah deui gerhabu. Itu namanya bersyahwat gitu. Ustaz, tapi kan perut orang beda-beda. Bener Bapak Ibu, jangan samakan perut kita dengan perut yang lain. Di kita cuman setengah piring, perut orang satu piring. Di perut kita satu piring, jangan-jangan perut orang mah dua piring. Makana ulah cedihan lihat batur teh. Mun kitu wae nyeri huntu mending ngahuhu. Man nyeri huntu ngahuhu gitu. Pira ge nyeri huntu, pira oge sakit gigi. Jangan melecehkan apa yang dirasakan orang. Karena kata Rasulullah, siapa meremehkan urusan yang dirasakan orang lain, dia tidak akan meninggal kecuali dihukum oleh Allah, tidak akan mati kecuali merasakan yang dirasakan saudaranya. Tepira meni gemah, meni teu ngaji. Tepira ge encok, meni teu datang. Itu tepira dihukum oleh Allah kita. Tidaklah kita meninggal kecuali merasakan hal yang sama seperti saudara kita. Maka orang yang gelisah adalah ngikuti nafsunya. Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Gimana biar hatinya tenang, biar jiwanya tentram, kita pelajari. Satu waktu ada murid Imam Al-Ghazali datang kepada Imam Al-Ghazali mengatakan, "Tuan, katanya hati juga butuh makanan dengan jiwa. Apakah benar? Sebagaimana tubuh butuh makanan." Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ya, hati dan jiwa butuh makanan sebagaimana fisik kita. Bapak Ibu kan biar sehat, perhatikan gizinya, proteinnya, vitaminnya. 4 sehat 5 wareg." 4 sehat 5 wareg gitu kan. Nah, maka kita aja untuk fisik diperhatikan, gizi, protein, vitaminnya gitu kan. Nah, hati juga sama. Qala kadzalikal qalbi. Begitu juga hati. Kalau hati lebih dari 3 hari tidak dapat hikmah dan ilmu, maka kematian bagi hati dan jiwanya. Pantesan Ustad eta jalma teh meuni teu boga kanyaah pisan, mati hatina jadi teu boga kanyaah. Oh, pantasnya atuh Ustad eta jalma teh telenges pisan, saho kadua gaplok, tukang bobok, tukang merosotkeun. Teu kengeng Ibu. Eta mah sepuh kabungkur nya abdi mah cekap sakitu tah. Tukang bobok, tukang tarok, tukang sahok kadua gaplok. Jadi bicaranya cuman begitu aja. Emosiannya tidak terkendali. Oh, karena hatinya nggak dikasih makan, kata Imam Al-Ghazali. Makanan hati itu 2. Yang pertama hikmah, yang kedua ilmu. Nah, kita lihat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab." Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah berarti diberikan kebaikan yang banyak. Nah, kita berikan 2 penafsiran tentang makna hikmah. Satu, menurut para ahlul hadis atau muhadditsin. Kata para muhaddisin dan mufassir termasuk Ibnu Katsir, yang disebut dengan hikmah yaitu Al-Quran was sunnah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan padanya, niscaya Allah jadikan ia faham agama. Jadi orang yang faham Quran dan sunnah adalah orang yang diberikan hikmah. Orang yang tahu mana halal, mana haram, orang yang tahu tentang persoalan hukum dalam agama, itu adalah orang diberikan hikmah oleh Allah. Jadi ngaji itu harus dibagi 2. Ada kajian tazkiyatun nafs, ada kajian fikih. Kajian tazkiyatun nafs agar sholatnya khusyuk, ibadahnya tenang, tentram, ada tenaga ketika berdoa. Ngajinya tazkiyatun nafs, fadilah sabar, keutamaan ikhlas, tentang ridho, tentang husnudzon, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kajian kedua harus fikih biar ibadahnya benar, biar kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu kajiannya fikih. Nah, orang yang paham Quran dan sunnah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, difahamkan agama. Nah, tidak ada istilah telat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau hikmah bahasa beliau halatul linafsi, adalah kecerdasan jiwa, kondisi hati yang bisa menjadi sarana mengetahui yang benar dan yang salah, dan memilih yang benar meninggalkan yang salah. Itu teh hikmah. Kata orang tua kita, tos tong diemutan deui, canak we hikmahna, gitu kan? Tapi kan Pak, saya udah berjuang, udah berusaha. Katanya usaha tidak mengkhianati hasil. Kenapa saya tidak dapat? Orang tua mengatakan pasti ada hikmahnya. Gitu ya? Lalu hikmah itu apa? Saya contohkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam satu kitabnya menceritakan tentang sosok raja dan penasehat. Penasehat ini ke raja sering bilang, "Raja, ini yang terbaik. Ini yang terbaik wahai raja." Selalu itu yang dibilang. Karena berprasangka husnudzon terhadap Allah. Satu waktu raja dengan penasehat dan pengawal masuk ke hutan, berburu. Sudah gitu memanah, dapatlah kijang. Dibawa golok ini kemudian dipotong menuju daging si tubuhnya kijang. Itu kelingking raja sebelah kiri kena potong, tak. Di tengah-tengah kepotong, itu penasehat bilang, "Raja, ini yang terbaik." Amak teu kira-kira. Ibu kunaon nangis ulang jentul? Iya motor abi teh nu maok. Ah, Bu, nu terbaik ieu teh. Amak teu.
maka atuh naon dinya teh gitu kan. Aya rumah kebakaran. Kita nangis, lalu ditanya, "Bu, kenapa Bapak kenapa nangis?" "Itu rumah kebakaran, seluruh hartanya hilang juga terbakar." "Pak, ini yang terbaik." Maka yang belum siap menerima ilmu ini, maka dia akan mengatakan, ieu teh orang bukan ngasih bantuan, ngomong we gitu kan. Raja kepotong, cekrek, kelingkingnya patah. Penasihat bilang, "Raja, ini yang terbaik." Ngamuk itu raja. Mirip juga kita tadinya. Akhirnya kemudian kata raja, "Pengawal, ini orang nih penasehat nggak tahu diri. Saya kena musibah, saya kena celaka, dia malah bilang ini yang terbaik. Masukin ke dalam penjara." Masuk dalam penjara. Beberapa bulan kemudian raja dan pengawal, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, masuk lagi kemudian ke dalam hutan. Terlalu dalam, ditangkap suku kanibal. Sudah ditangkap, dilucuti persenjataan, kemudian dilucuti pakaiannya, ada yang disate, ada yang jadikan sop di keem, ada yang jadikan apa-apa itu tuh sih badannya para pasukan itu. Terakhir raja, pas sebagian raja dilucuti, tidak ada kelingking, cacat. Dalam aturan suku kanibal, makan orang yang cacat akan kena karma dan musibah. Raja teh dilumpatkeun, dilepaskan lagi, dilepaskan. Lahor ya akhirnya. Dipikir-pikir sudah sampai kerajaan, bener juga kata penasehat, ini yang terbaik. Datang ke penjara, udah cenah keluar. Pas keluarkan, kenapa raja berubah pikiran? Diceritakan kasus kanibalisme teh, gara-gara ia kelingking, benar ini yang terbaik, saya tidak dimakan, tidak dibunuh. Kata raja, "Maaf, saya masukin kamu ke penjara." "Enggak raja, saya ke penjara ini yang terbaik." Raja menghulang, tahu menghulang? "Emang kenapa raja? Eta penasihat kamu bilang yang terbaik." "Yes, kalau saya ikut dengan raja lalu berburu, nasib saya tidak semujur raja. Saya pasti seperti pengawal lain, digoreng, ditusuk, disate, disoto dan sebagainya. Ini yang terbaik." Itulah hikmah. Orang tua kita yang punya ini. Saat kita datang mengadu, "Mama, Papa, kumaha atunya usaha teh kieu wae geuning can aya hasil." Canak hikmahna bager. Itu dalam kalimat itu. Itulah kata Imam Al-Ghazali, halatul linafsi, kecerdasan jiwa. Membedakan baik dan buruk dan memilih yang baik meninggalkan yang buruk, eta teh cerdas. Nama teh hikmah eta teh gitu. Nah, kita lanjutkan. Sabar menit dulu. Baik. Pembagian jiwa di dalam Al-Qur'an. Jiwa itu ada jiwa amarah, ada jiwa lawamah, ada jiwa mutmainnah. Kalau dalam kitab Ihya itu ada 7, ya, sawiyah, mulhimah, rodiyah dan sebagainya. Saya ambil 3 aja. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, apa itu jiwa amarah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yusuf ayat 53. "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Nabi Yusuf itu putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Anak ke-11 Nabi Yusuf, anak ke-12 Bunyamin tanpa S. Upami S mah jadi orang Jakarta, Benyamin S. Ima Bunyamin. Nah, itu dari 3 istri. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu dari Siti Rahel. Namanya teh ibuna Nabi Yusuf teh Siti Rahel. Siti itu singkatan dari Sayyidati, artina teh nyonya. Jadi artina Siti teh Sayyidati, disingkat Siti, artinya nyonya. Nah, kalau orang Arab manggil kita laki-laki, "Ustaz, ya Sidi." Aduh, naon nyebut Sidi ya teh. Sidi teh Sayyidi, tuanku, disingkat Sidi. Teh enakeun, Pak. Di Indonesia mah ari Sidi teh Sayyidati. Kata Rasulullah, ibunya Nabi Yusuf mewarisi setengah kecantikan dunia. Ayati ibu Nabi Yusuf. Setengah ketampanan dunia ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Setengah nadi saya jeung bapak-bapak dibagi-bagi. Semplek kanana. Setengah nate Nabi Yusuf alaihi salam. Dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur. Didapati para pedagang saudagar, dilihat, ada matahari di sumur. Saking bercahaya wajah Nabi Yusuf. Dilihat lagi, bukan matahari, itu anak. Diangkat, ternyata anak. Dibawa, dijual ke Al-Ajiz. Al-Ajiz teh istrina teh Siti Julaiho itu. Julaiho teh udah tahu ini anak kecilnya udah ganteng, apalagi kalau dia beranjak dewasa. Ternyata Siti Julaiho memendam cinta kepada anak angkat. Itu Julaiho, Nabi Yusuf berumur 19 tahunan kurang lebih.
Maka Julaiho nggak sabar lagi, ingin membawa Nabi Yusuf. Digeret Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar, dikunci semua, ditutup semua, disuruh duduk di kasur. Siti Julaiho nak joget-joget. Cek Nabi Yusuf teh, ma ari mana naonan? Kan joget-joget Pak. Ngegoda maksudnya. Tapi Nabi Yusuf tahu, oh ini ngegoda saya. Lari Nabi Yusuf. Pas dibuka, pegang pintu, di belakang ditarik, sobek dari belakang. Dibuka pintu teh Hong 25. Ayah Al-Aziz dan pengawalnya. Ada apa ini? Nah, ceritanya silakan baca surah Yusuf. Cuman kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi. Ya, inna nafsa la'ammaratun bisu. Ada jiwa namanya jiwa amarah. Jiwa amarah itu bukan gede amarahna, bukan hanya dimarah, bukannya diamek. Amarah itu, amarah adalah jiwa yang kecenderungannya busuk. Kalau kata Agim, SMS. Susah melihat orang lain, senang melihat orang lain. Kalau ada di antara kita yang begitu, jiwa kita teh amarah, lihat orang lain meni panas, bapana meni tingali itu batur, usahana karek 3 tahun meni maju, imahna geus direnovasi, bapana tingali eta batur, usahana karek 5 tahun, rumahna tingkat 2, cek bapak teh kesel, ibuna tingali itu batur mangeus kawin deui. Nah, jadi nafsu amarah itu adalah kecenderungannya busuk, kecenderungannya buruk, itu amarah. Ada jiwa tingkat kedua namanya lawamah. Quran surah Al-Qiyamah ayat kedua, Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawamah. Jiwa lawamah ini adalah menyesal, berbuat dulu, menyesal belakangan. Nukima cablak, nyari taheula kumaha engke urusan belakang. Bicarana to the point, beda jeung orang Sunda. Lamun negur teh kudu malapah gedang, gitunya. Kumaha ieu teh pengen negur ibu eta nyengsol kerudung. Muter heula ibu. Tadi tos di bumi teh kumaha. Jadi muter dulu baru ke tujuan. Tapi kan orang-orang seberang Sumatera, Kalimantan, istri saya orang Sumatera, orang Padang. Jadi kalau berbicara tuh mereka nggak mau muter-muter. Ini enak gak makanan? Ya enak nggak? Enak. Nah jadi suka nggak suka tuh langsung. Kalau orang kita kan nggak, muter dulu kan? Harus malapah gedang istilahnya. Nah orang yang jiwanya lawamah, jiwa lawamah tuh begitu, berbuat dulu nyesal belakangan. Saya contohkan. Bapak ibu mau ke kondangan hari Minggu, kondangan anak jauh di ditu, misalkan di Setiabudi, di Dago lah anggap. Naik motor ti dieu teh pas Bojong Soang Bale Endah lagi banjir, Dayah Kolot Bale Endah banjir. Kapegat banjir, berangkat jam 8, karek lolos soreang Bojong Soang jam 11. Jam 11 ke Buah Batu, di Buah Batu banyak kempes. Nambal heula, atulos kaditu kena macet deui, baru nyampe ke Dago tempat pernikahan saudara itu jam 3 sore. Ya sudah bubar, makanan sudah habis, ari amplop kudu masuk. Rugi bandarnya, makan henteunya kena macet, pulang deui atuh tangan kosong perut kosong. Macet deui, nyampe jam 8 ke rumah. Anak teh nangis. Yang pertama, papa besok ada ulangan, tolong dibantu ini matematika nggak bisa. Yang kedua, mama belum makan, ini saya pengen disuapi. Padahal kita capek baru datang. Cek kita tena, sayang kakak adek tunggu dulu ya, papa mama capek belum makan, kejebak macet banjir dan sebagainya. Anak terus rewel kan sok upama kosong masuk gede amak geningnya. Langsung tah jempe. Nah, bapak ibu teh nyintur ke anak teh, nggak ngerti, papa mama capek belum makan, nggak ngerti anak teh nangis, anak nangis, bapak ibu nggak peduli, bodoh ting, bongan saha tuh anak teh ngerti gitu kan? Kapan sadarnya? Kita saat anak lagi tidur. Anak lagi tidur bari bahasa Belandana euriheun, memejamkan mata, baru bapak ibu astagfirullah ya Allah, kakak maafin mama, maafin papa, anak lagi tidur. Tah eta lawamah. Lawamah teh menyesal setelah kejadian, berbuat dulu. Tapi lawamah itu menyesali keburukan bagus, tapi menyesali kebaikan tidak bagus. Nyesel usah, tetangga saya tolongin dulu tahun lalu tuh, sekarang saya butuh nggak ditolongin, dasar nggak tahu diri, pahala selama itu hilang karena dia menyesali kebaikan. Ibu bapak saya menyesal bener ikutan ngaji, kasentet terus ke Ustadz Ali. Jadi nyesal, itu menyesal kebaikan tidak boleh. Kalau menyesal keburukan boleh. Barulah yang terakhir itu namanya nafsul mutmainnah. Inilah yang diminta
dan diharapkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jiwa yang tenang, tidak gerasak-gerusuk, penuh pertimbangan, pakai ilmu menentukan sesuatu, bukan pakai nafsunya tapi pakai ilmunya. Inilah jiwa mutmainnah. Satu-satunya jiwa yang tenang, satu-satunya jiwa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Gimana caranya? Yuk kita ukur. Nah, satu waktu ya, ada seorang syekh di Saudi Arabia kemarin sebelum Ramadan. Namanya syekhnya adalah Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Syekh Wahid ini adalah guru dari para peruqyah dunia. Bergurunya ke Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Nah, Syekh Wahid Abdus Salam Bali ini kalau meruqyah itu dia batuk dengan batuk setan tuh lari gitu. Kata murid-muridnya. Diwawancara di Saudi Arabia. Ditanya, kata presenter, Syekh, sebutkan kepada saya tentang ciri iman yang benar. Maka Syekh mengatakan, apakah engkau ragu dengan firman Allah, Quran surah Al-Anfal ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman yang benar, ini innama dalam ilmu balaghah adatun lil hasar, alat untuk membatasi. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang beriman itu. Alladzina idza dzukirallah, orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Syekh mengatakan, berapa lama nama Allah berada di telinga kanan, terdengar di telinga kiri kamu, lalu kamu bergetar hati kamu? Atau sudah berapa lama nama Allah disebut, hati kamu tidak bergetar? Maka ini presenter nangis dan mengatakan, berarti hati dan jiwaku kotor wahai Syekh. Nama Allah disebutkan, nama Allah diperdengarkan, aku sama sekali tidak ada bergetar hatiku. Coba kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah baru dak teka rasa cikeni salat asar azan deui maghrib gitu. Karena dia salat asarnya mepet ka maghrib, beres assalamualaikum assalamualaikum adzan maghrib berkumandang. Nya adzan teh teka rasa. Nah, kenapa sih muncul itu? Harusnya orang yang beriman benar itu Ali bin Abi Thalib. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh pekerjaan aktivitas didiamkan, disimpan. Ali menjawab pertanyaan, apa jawaban azan itu dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang bikin bergetar. Kita sudah berapa lama tidak seperti itu? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita tidak begitu? Kenapa sholatnya tidak khusyuk? Kenapa doa itu tidak ada ruh dan tidak ada tenaganya? Ini jawabannya. Contoh, Bapak Ibu kalau binatang yang paling ditakuti ya selain buaya darat apalagi? Ular ya. Kita takut ular king cobra karena lihat di TV bahaya bisanya. 1 sendok itu bisa king cobra bisa membunuh 8 gajah yang gede-gede, apalagi manusia. Kan ada pawang ular dipatuk ular berbisa, king cobra dia langsung meninggal dunia. Saking berbahaya kita takut. Maka fobia dengan ular. Bapak Ibu jangan lewat sini. Tadi ada tetangga lihat ada ular lewat. Ular. Baru disebut ular. Padahal tidak lihat ularnya. Apalagi kalau ular melintas tepat di kaki kita. Kumaha ngajelengna, kaget nak luar biasa saat takut dengan ular. Karena tahu persis tentang bahaya ular dan bahaya bisa ular. Kita tidak takut kepada Allah, masih berbuat dosa dan maksiat karena nggak kenal Allah, nggak kenal siksaan Allah, tidak tahu pedihnya neraka, masih mau dengan riba, masih jadi rentenir, masih korupsi, nipu. Kenapa nggak takut? Makan hak orang lain, zalimin orang lain, fitnah orang lain, bully orang lain, karena nggak kenal dengan siksanya Allah. Jadi kita santai aja. Yang kedua, kenapa saat kita mengenang wajah bapak, ibu yang sudah meninggal bisa nangis? Saat ingat kebaikannya. Idul Fitri tahun lalu saya bisa bareng, bisa ketemu. Idul Fitri tahun ini mereka sudah tidak ada. Nangis ingat mereka. Kenapa dengan kenikmatan yang Allah berikan tidak mampu nangis? Nabi Ibrahim itu abdan syakuro, hamba yang paling banyak bersyukur. Sebelum minum syukur dulu, habis minum bersyukur. Sebelum makan syukur dulu, habis makan bersyukur atas nikmat Allah. Berapa banyak orang yang gak masuk minum, gak masuk makan, terkujur kaku di rumah sakit. Ari kita menyepelekan ini. Minum yang ada sisa sedikit dibuang, makanan teh enak sedikit dibuang. Apakah tidak akan dihisap makanan yang ada di kulkas bapak dan ibu disimpan jadi busuk?
Makanan teu beres simpen di kulkas, teu beres teu habis simpen di kulkas. Itu daripada dibagikan, ada orang punya prinsip mending buruk busuk daripada dibagikan. Itu dihisab sama Allah. Hati-hati tuh, jangan nyimpen makanan-makanan banyak-banyak di kulkas. Kalau tidak dihabiskan, kalau dia jadi busuk dihisab. Bapak ibu kalau ada pakaian, sekiranya kita beli pakaian baru belajar. Kalau beli baru 2, turunkan 2. Beli 3, turunkan 3, sedekahkan 3, harus belajar begitu. Ari kita mah beda. Ari keur ka kondangan geningnya, aduh teu cukup, teu bagus. Ari jang bakti sosial mah, ya saya sampai jadi bagus. Maka iman yang benar itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Makanya terakhir, jiwa yang bahagia adalah wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Bersabar sebentar. Kata Ustaz Arifin Ilham, beliau bilang begini, hidup itu cuma sebentar, bahagia sebentar, susah sebentar, senang sebentar, berduka sebentar, ada masanya, ada waktunya. Yang kekal abadi nanti di surga. Kita milih yang mana? Karena takdir orang beriman ini adalah Allah muliakan nanti kekal di sana. Adapun hari ini melewati ujian, hadapi dengan kesabaran, ketawakalan, dengan ikhtiar, yakin bahwa Allah tidak memberikan takdir buruk bagi orang beriman. Karena bel sudah berbunyi, berarti kita mencukupkan ya. Untuk kesempatan saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, memberikan kita kehidupan yang tenang, nyaman, tumakninah di dalam ketaatan, dan dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, juga perkara-perkara yang haram. Inilah yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna al ilma wa alimna at-ta'wila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.